Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, dan hidayahnya. Dan tak lupa pula kita curahkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 kelas PAI 3D akan mempresentasikan materi kami mengenai pengantar psikologi pendidikan sebagai disiplin ilmu. Anggota kelompok kami diantaranya yang pertama yaitu saya sendiri Nur Istiqlal, yang kedua Muhammad Ikhlas, dan yang ketiga yaitu Ahmad Yai. Untuk mengefisienkan waktu, perkenankan saya untuk memaparkan materi kami. Pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan dapat dijabarkan dalam dua kata, yakni psikologi dan pendidikan. Psikologi berarti ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari atau menyelidiki pernyataan-pernyataan. Dan pendidikan adalah usaha yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang agar menjadi dewasa atau mencapai tujuan hidup dan penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental. Jadi, psikologi pendidikan adalah suatu cabang ilmu jiwa yang membahas tingkah laku anak pada proses pendidikan. Psikologi pendidikan sebagai disiplin ilmu. Kerangka kerja ilmu sebagai sebuah pengetahuan ilmiah didasarkan pada 3 syarat utama, yakni objek, metode, dan sistematika. Kualifikasi dari 3 syarat inilah yang menjadi satu disiplin ilmu diterima di jajaran ilmu-ilmu lainnya sebagai sebuah disiplin yang berdiri sendiri atau tidak. Psikologi pendidikan yang membidangi kajian praktis tentang kependidikan memiliki coupling yang spesifik, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu objek. Setiap ilmu pengetahuan ditentukan oleh objeknya. Ada 2 macam objek ilmu pengetahuan, yaitu objek materia dan objek forma. Objek materia ialah seluruh lapangan atau bahan yang dijadikan objek penyelidikan suatu ilmu, sedangkan objek forma ialah objek materia yang disoroti oleh suatu ilmu sehingga membedakan ilmu satu dengan ilmu lainnya, jika berobjek materia sama. Dalam psikologi pendidikan, pembagian objek pembahasan ini sebagai berikut. A. Objek materia. Objek materia psikologi pendidikan adalah penghayatan dan tingkah laku manusia. B. Objek forma. Objek forma dari psikologi pendidikan ini adalah aspek studi tentang human behavior dan human relationship dalam bidang atau dari sudut tinjauan kependidikan. Konkretnya adalah proses membimbing, mengajar, dan melatih anak dalam dunia pendidikan. Yang kedua yaitu metode. Metode yang digunakan dalam psikologi pendidikan yaitu yang pertama, metode observasi. Metode ini adalah metode yang dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap tingkah laku peserta didik dalam situasi yang wajar, dilaksanakan dengan berencana, kontinu, dan sistematik, serta diikuti dengan upaya mencatat atau merekam secara lengkap. Yang kedua, metode eksperimen dan tes. Metode eksperimen adalah dengan sengaja menciptakan situasi buatan dalam pendidik, dan dalam situasi itu ditempatkan subjek penelitian tertentu. Sementara itu, metode dilakukan dengan memberikan tugas yang harus dilakukan oleh subjek, baik tugas tertulis maupun tugas lisan. Yang ketiga, metode kuesioner dan interview. Metode ini disebut juga angket, di mana berupa daftar yang memuat sejumlah pertanyaan yang disampaikan kepada subjek untuk dikerjakan, kemudian hasil jawabannya
dianalisa dan disimpulkan. Yang keempat, metode studi kasus. Metode ini adalah satu hal, kejadian atau peristiwa yang dialami oleh seorang peserta didik sebagai klien yang baik. Pendidikan merupakan problem awal sampai akhir, memerlukan tatanan yang rapi dan ilmiah. Sistematika inilah yang disebut metode studi kasus. Yang kelima, metode sosiometri. Metode ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tingkat intensitas hubungan sosial seorang anak. Dengan metode ini akan dapat diketahui apakah seorang peserta didik memiliki rasa sosial atau justru terisolasi dari teman-temannya. Dan yang keenam yaitu metode statistik. Metode ini lebih diarahkan untuk menganalisa dan menarik kesimpulan dari metode-metode sebelumnya. Analisa statistik sebagai suatu rangkaian proses kegiatan ilmiah mempunyai kedudukan penting dalam pembahasan psikologi pendidikan. Sementara itu, metode lain yang dapat digunakan dalam penelitian di bidang psikologi diantaranya: yang pertama, metode eksperimental. Yang kedua, metode observasi. Yang ketiga, metode survei. Yang keempat, metode tes. Dan yang kelima yaitu riwayat kasus. Yang ketiga, sistematika. Sistematika dalam psikologi pendidikan terdiri dari 8 bagian utama, yaitu yang pertama, pengertian dan ruang lingkup psikologi pendidikan. Yang kedua, peranan psikologi pendidikan dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, teori-teori psikologi belajar. Yang keempat, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang kelima, pembawaan dan lingkungan dalam proses belajar. Yang keenam, ciri-ciri kematangan dalam belajar. Yang ketujuh, kemampuan dan intelijensi. Dan yang kedelapan yaitu tipe-tipe dan kesulitan belajar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman sekelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.